Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Pada hari ini Rabu 14 Mei 2025 bersama saya Adoltina Muloko. Sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kembali kami ada di hadirat-Mu pagi ini untuk belajar mengenal-Mu lebih dekat lagi melalui firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu sehingga iman kami dikuatkan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi ini saya ambil dari Roma 6 ayat 23 dan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Adapun temanya saya beri judul Anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis. Kita tahu tidak ada sesuatu apapun yang dapat diperoleh secara cuma-cuma. Terutama anugerah hidup kekal atau surga. Harus dicapai dengan usaha keras. Seperti ada ungkapan, jadilah orang baik, maka engkau akan masuk surga. Namun pemikiran ini keliru. Karena seberapapun usaha yang kita lakukan, kita tidak dapat mencapai surga atau hidup kekal. Karena tuntutan Allah adalah sempurna, dan kita manusia berdosa tidak bisa luput dari dosa. Nah, semua manusia berdosa sungguh membutuhkan pertolongan Allah untuk memperoleh hidup kekal. Hal yang paling menakjubkan dari anugerah Allah adalah bahwa hidup kekal diberikan kepada kita melalui kematian Yesus Kristus ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 berkata, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Nah, kita yang seharusnya dihukum karena semua dosa-dosa kita dan kita tidak layak menerima anugerah ini. Namun, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, maka Ia memberikan anugerah tersebut. Seperti firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ingatlah bahwa yang memberi tidak wajib memberi, tetapi memberi, dan yang menerima tidak berhak menerima, tetapi dia menerima. Artinya, Allah tidak wajib memberikan anugerah hidup kekal kepada kita, tetapi Ia memberikannya di dalam Yesus Kristus. Kita manusia tidak berhak menerima karena keberdosaan kita, tetapi kita dapat menerimanya melalui iman yang benar kepada Yesus Kristus. Nah, itulah anugerah Allah yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak akan bisa mencapai surga dengan usaha kita sendiri karena manusia berdosa tidak dapat memenuhi tuntutan Allah yang sempurna. Seperti dalam Matius 5 ayat 48, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi mustahil manusia dapat mencapai surga dengan usahanya sendiri. Oleh karena itu, hanya Allah sendiri dengan caranya yang ajaib dapat menyelamatkan kita manusia berdosa. Bacaan pertama kita pada Roma 6 ayat 23 tidak berhenti pada kata sebab upah dosa ialah maut, tetapi berlanjut dan menegaskan bahwa karunia Allah ialah hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah hidup kekal ini ibarat kita menerima hadiah. Tentu kita semua pernah menerima hadiah, bukan? Dan kita tahu bahwa hadiah itu gratis, right? Nah,
Jika kita melakukan sesuatu kemudian mendapatkan hadiah, maka itu bukan lagi dinamakan hadiah, melainkan upah. Nah, yang dimaksud hadiah adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Pemberian yang tidak layak atau tidak pantas kita peroleh karena dosa-dosa kita. Seperti dalam bacaan kita Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ayat ini menekankan bahwa ketika kita sudah menerima anugerah hidup kekal, maka kita tidak boleh bermegah, sebab semua itu pemberian secara cuma-cuma dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersyukur atas perkenanan Allah yang telah melayakkan kita untuk menerima anugerahnya yang ajaib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat anugerah kepastian keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Tolong kami untuk tetap mawas diri dan tidak bermegah diri dengan anugerah keselamatan yang kami peroleh. Karena itu bukan hasil kerja dan usaha kami, tetapi itu pemberian-Mu yang ajaib bagi kami. Ampuni kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat kita semua. Salam sehat, rohani dan jasmani. God bless you and I love you.